Hari ini teladan bagi zaman yaitu Kristus Tuhan. Itulah Daud. Hari ini teladan bagi zaman yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Matius 1 ayat 23b. Dan mereka akan menamakan Dia Allah menyertai kita. Dan mereka akan menamakan Dia Immanuel, berarti Allah menyertai kita. Dan mereka akan menamakan Dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Dan mereka akan menamakan Dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Dan mereka akan menamakan Dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita.
Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi adik-adik semuanya. Selamat Natal. Selamat Natal. Halo Kak, gimana perasaan hari ini? Luar biasa dan Iya. penuh sukacita. Amin. Nah, pasti adik-adik yang di rumah pun juga sama. Dengan semangat yang sama, sukacita yang sama, kita masih di dalam suasana ya. Natal. Betul, iya. Nah, hari ini kita tidak sendiri Kak melayani Tuhan. Ada kakak-kakak yang lain yang akan menolong kita, mengajak adik-adik untuk lebih semangat lagi untuk melayani Tuhan. Ada Kak Shelfie, ada Kak Elga, dan ada Kak Devi. Dan Kak Elis, Ya. perlu diketahui bahwa ibadah hari ini nih adik-adik adalah di dalam suasana Natal tetapi juga sekaligus ibadah minggu yang terakhir di tahun 2021. Karena itu kita patut bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sudah boleh menyertai kita semuanya untuk berada di tahun 2021 bahkan sampai di penghujung tahun 2021. Dan kalau Tuhan kehendaki, Tuhan juga akan memberikan kepada kita kesempatan untuk menjelang dan memasuki tahun yang baru 2022. Karena itu kita harus bersyukur Kak Elis. Betul Kak, betul. Dan yuk kita mau bersyukur kepada Tuhan, kita mau berdoa sebelum kita menaikkan pujian, mendengarkan firman Tuhan dan banyak lagi nanti kita akan lakukan. Adik-adik, yuk mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh sangat bersyukur pada hari ini di tanggal 26 Desember 2021. Kami merayakan ibadah sekolah minggu meskipun masih harus secara online, tetapi kami limpah dengan syukur dan sukacita. Karena kami masih dapat melakukannya di dalam suasana yang Natal. Dan kami juga terlebih bersyukur, kami juga boleh melakukan ibadah ini adalah ibadah minggu yang terakhir di tahun 2021. Menengok ke belakang, hati kami limpah dengan syukur Tuhan begitu baik menyertai kami semuanya. Untuk kami boleh menjalani 2021 dan kalau Tuhan kehendaki, kami juga akan memasuki tahun yang baru 2022. Oleh karena itu Tuhan, di ibadah minggu yang terakhir di tahun 2021 ini kami mau terus bersyukur, bersukacita, penuh dengan semangat, antusias, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami di pagi hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Kak Yosep, kita pasti dan selalu ingat ya pujian ini. Adik-adik juga pasti suka pujian ini. Karena pujian ini selalu mengingatkan kepada kita sukacita yang terbesar, paling besar di dunia ini. Ketika para gembala mendengarkan para malaikat menaikkan pujian pada waktu kelahiran Tuhan Yesus memberitakan sukacita besar. Pujiannya gimana tuh Kak Elis? Kita surga bergema. Oh, Nah. yang ada juga kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi Betul. seperti itu ya? Kita mau ajak adik-adik nyanyikan itu ya sama-sama dengan penuh Oke. sukacita dengan kakak-kakak kita. Ya. Kita nyanyikan kita suka bergema dan kita akan medley dengan pujian Glory, Glory in in excelsis excelsis Deo. Deo. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik. Lahir Kristus terang ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik. Lahir Kristus terang ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan
memberitakan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus, tak lelah menyanyi juga di hadapan penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, in excelsis Deo. Gloria, in excelsis Deo, in excelsis Deo, in excelsis Deo. Kak Elis, kita main tebak-tebakan sedikit ya. Boleh, siapa takut. Bunyi apakah ini? Teng, teng, teng. Gampang, lonceng. Tuh kan. Coba, Bener sebentar. Lonceng. Iya. Cakep. Betul. Lonceng. Betul kan Betul adik-adik adik-adik. ya? Bunyi lonceng. Nah, ada satu pujian Natal yang juga menggunakan kata lonceng nih. Kak Elis, pujian apa? Coba tebakan kedua nih. Adik-adik tahu. Yang ada kata loncengnya. Jingle bells, lonceng berbunyi. Ya, betul. Adik-adik udah adik-adik, kasih tahu kok tadi. Jingle bells, lonceng berbunyi. Menandakan sebuah sukacita karena Yesus Kristus Sang Juru Selamat telah lahir ke dalam dunia untuk menebus dosa kita, menebus dosa adik-adik dan menyelamatkan kita yang sungguh percaya kepada Dia. Mari adik-adik dengan sukacita boleh bangkit berdiri di tempatnya masing-masing untuk kita menaikkan pujian ini. Jingle bells, lonceng berbunyi karena Kristus telah lahir bagi kita. Yuk kita naikkan pujian ini Kak Elis dengan sukacita. Siap. Oke. Jingle bells, lonceng berbunyi. Soraklah, soraklah, Kristus telah lahir. Jingle bells, lonceng berbunyi. Soraklah, soraklah, Kristus telah lahir. Lonceng berbunyi, Kristus telah lahir. Bersama-sama kita sambutlah. Mari bersama kita bersuka. Karena hari Natal kita telah tiba. Hey, jingle bells, lonceng berbunyi. Soraklah, soraklah, Yesus telah lahir. Jingle bells, lonceng berbunyi. Soraklah, soraklah, Yesus telah lahir. Lonceng berbunyi, Kristus telah lahir.
bersama-sama kita sambutlah, mari bersama kita bersuka, karena hari Natal ini telah tiba. Hey, jingle bells, lonceng berbunyi, soraklah, soraklah, Kristus telah lahir. Jingle bells, lonceng berbunyi, soraklah, soraklah, Kristus telah lahir. Soraklah, soraklah, Kristus telah lahir. Soraklah, soraklah, Kristus telah lahir. Adik-adik, saat ini kita masih harus ibadah di rumah. Tapi mari kita melakukannya dengan rasa syukur, sukacita, dan semangat. Ayo kita naikkan pujian ini. Dengarkan pujian lewat YouTube. Ambil Alkitab dan bacalah. Ibadah bersama keluarga. Di rumah kami bahagia. Angkat pujian untuk Dia. Anak raja telah lahir di antara domba. Sekarang Dia ada di hati dan tinggal bersama keluarga. Tak perlu pergi sana sini, dengarkan firman dari sini. Yesus ada di rumah ini. Dia datang tinggal di hati. Lipat tangan dan bersyukurlah. Tuhan Yesus telah lahir sebagai penebus. Ampun kamu dan mama papa. Mari semua ibadah Natal. Tepuk tangan dan bersoraklah. Yesus Kristus telah lahir untuk kita semua. Matahari pun sukacita. Mari semua ibadah Natal di rumah saja. Mari semua dengarkan firman di rumah saja. Mari semua pujilah Tuhan di rumah saja. Shalom, selamat pagi adik-adik sekolah minggu. Wah, senang sekali. Kemarin kita baru saja merayakan Natal. Minggu lalu kita merayakan Natal sekolah minggu di Tidar, di Sekolah Kristen Kalam Kudus, Malenggang. Gimana perasaannya? Senang ya? Bersyukur di tahun ini, meskipun masih ada si corona, kita masih bisa merayakan Natal. Merayakan kelahiran Tuhan Yesus ke dalam dunia. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Oke adik-adik, sebelum kita lanjutkan, Bu Elina mau ajak kita semua untuk berdoa terlebih dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus,
terima kasih. Pagi hari ini kami semua sudah siap untuk mendengar firman Tuhan. Tolong kami Tuhan mendengarkan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, Bu Elina sekarang ada di mana ya? Coba perhatikan. Tahu kalian ada di mana? Ada tulisannya ya. Kita baca sama-sama yuk. Bethlehem. Iya, hari ini Bu Elina ada di sebuah tempat yang bernama kota Bethlehem. Kalian ingat kota apa ya Bethlehem itu? Kota tempat Tuhan Yesus lahir. Nah, ratusan tahun sebelum Tuhan Yesus lahir, nama kota Bethlehem ini sudah disebut loh. Yuk kita dengarkan. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Nah, itu adalah perkataan Nabi Mika. Nabi Mika hidup ratusan tahun sebelum Tuhan Yesus lahir. Nabi Mika di dalam Alkitab diperintahkan oleh Allah untuk memberitakan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan memimpin, Tuhan Yesus akan memerintah di Israel. Itu artinya Tuhan Yesus adalah Raja. Wah, janji Allah digenapi dan benar Tuhan Yesus lahir di kota Bethlehem. Pada waktu gembala bertemu dengan bayi Yesus, mereka merasa senang sekali. Mereka senang karena bertemu dengan Juru Selamat yang menyelamatkan manusia dari dosa. Nah, tapi apakah semua orang merasa senang? Ternyata tidak. Tidak semua orang merasa senang dengan kelahiran Tuhan Yesus. Pada waktu itu, ada seorang raja yang berkuasa di Israel. Dia bernama Raja Herodes. Raja Herodes tidak senang ketika mendengar Tuhan Yesus lahir di Bethlehem. Raja Herodes takut kalau nanti kerajaannya direbut oleh Tuhan Yesus. Sehingga nanti Raja Herodes tidak bisa lagi jadi raja. Raja Herodes tidak bisa lagi memimpin dan memerintah di Israel. Wah, gimana ya? Berbeda dari Raja Herodes, ada sekelompok orang yang disebut di dalam Alkitab, bukunya Tuhan, mereka disebut orang-orang Majus. Orang-orang Majus ini tinggal jauh sekali. Mereka tinggal di timur. Mereka melihat ada bintang yang sangat terang. Itu menunjukkan tentang kelahiran Tuhan Yesus ke dalam dunia. Orang Majus itu mereka menempuh perjalanan yang jauh. Dulu tidak ada pesawat, tidak ada kereta api, tidak ada mobil, sehingga mereka harus berjalan berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun. Mereka berjalan dan mereka tetap mencari bayi Yesus yang lahir. Ketika mereka sampai di Yerusalem,
Mereka bertanya, apakah di sini ada seorang raja baru yang lahir? Lalu dia tanya lagi, apakah di sini di Yerusalem ada seorang raja baru yang lahir? Waktu Raja Herodes mendengar orang-orang Majus itu datang mencari raja yang baru lahir, Raja Herodes marah. Dia juga takut. Kemudian dia diam-diam memanggil orang-orang Majus itu datang. Dan Raja Herodes tanya tentang siapa raja yang baru lahir. Di sini tidak ada raja yang baru lahir. Di sini saya seorang raja yang besar. Saya tidak punya anak yang baru lahir. Begitu kata Raja Herodes. Tapi orang Majus bilang, ada. Di dalam Alkitab dituliskan ada seorang raja yang lahir. Lalu Raja Herodes menyuruh orang-orang Majus itu pergi dan mencari tahu di mana raja yang baru lahir itu ada. Ketika kalian sudah bertemu dengan bayi yang baru lahir itu, kalian harus datang kembali kepadaku. Aku akan menyembahnya, kata Raja Herodes. Tahukah adik-adik, apakah Raja Herodes sungguh-sungguh dengan perkataannya? Tentu tidak. Raja Herodes berpura-pura akan menyembah Yesus. Raja Herodes tidak senang dengan kelahiran Tuhan Yesus. Raja Herodes sedang memikirkan rencana yang jahat terhadap bayi Yesus. Tapi orang Majus tidak tahu bahwa Raja Herodes itu tidak senang dengan Tuhan Yesus. Wah, bagaimana ya? Bu Elina tidak bisa beritahu orang-orang Majus itu. Gimana caranya ya? Jangan khawatir. Nanti kita akan lihat bagaimana caranya orang Majus itu tidak ketemu lagi dengan Raja Herodes. Nah, orang Majus itu sekarang mencari lagi bayi Yesus yang lahir. Dan mereka dituntun oleh bintang yang terang. Allah menaruh bintang yang terang di langit untuk memimpin orang Majus bertemu dengan bayi Yesus. Mereka berjalan lagi, berjalan lagi, berjalan lagi. Lihat, bintangnya terus memimpin langkah kita, kata orang Majus. Dan bintang itu berhenti di sebuah kota, yaitu kota Bethlehem. Wah, orang-orang Majus melihat. Ketika dilihat, bintangnya sampai pada sebuah rumah. Waktu dilihat, diketok, ternyata di dalam rumah itu tinggallah Tuhan Yesus dan orang tuanya. Orang Majus itu merasa senang sekali bisa bertemu dengan bayi Yesus. Lalu di dalam Alkitab dikatakan orang-orang Majus itu menyembah bayi Yesus. Orang-orang Majus itu menyembah Tuhan Yesus. Lalu mereka membuka tempat harta bendanya dan memberikan hadiah sebagai persembahan buat Tuhan Yesus. Persembahannya adalah emas, kemenyan, dan mur. Wow, persembahan yang keren. Mereka bawa jauh-jauh dari negerinya melalui perjalanan yang panjang dan sekarang bertemu dengan Yesus dan mempersembahkan persembahan itu kepada Tuhan Yesus. Mereka menyembah Yesus. Kenapa ya? Karena orang-orang Majus itu tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Raja. Meskipun Tuhan Yesus tidak tinggal di istana. Tuhan Yesus tidak pakai jubah yang indah. Tuhan Yesus tidak pakai mahkota dari emas. Tuhan Yesus tinggal dalam sebuah rumah biasa.
Tapi orang-orang Majus itu tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Tuhan Yesus, Raja yang ditulis di dalam Alkitab, yang akan memimpin, memerintah Israel. Wah, Tuhan Yesus adalah Raja dalam hidup kita. Tuhan Yesus ada di dalam hati kita, di dalam hidup kita, memimpin dan menguasai hidup kita. Sama seperti orang Majus tadi, bisa memberikan persembahan kepada Tuhan Yesus. Kita juga yang masih kecil ini bisa loh memberikan persembahan buat Tuhan Yesus. Mungkin ada yang bilang, saya tidak punya emas, saya tidak punya uang yang banyak Bu Elina, saya tidak punya apa-apa, saya nggak bisa beri persembahan. Loh, Tuhan Yesus tahu anak-anak punya hati yang baik, punya hati yang bisa dipersembahkan buat Tuhan. Hati yang mau melayani Tuhan Yesus, hati yang mau taat kepada firman Tuhan, hati yang mau sayang kepada papa mama, adik kakak dan teman-teman. Nah, itu yang bisa kita persembahkan buat Tuhan Yesus. Sebagai persembahan buat Tuhan Yesus yang sangat kita sayangi. Kita juga bisa menyembah Tuhan Yesus loh. Bukan cuma di sekolah minggu, bukan cuma di sekolah. Dimanapun kita berada, waktu kita ada di motor, waktu kita ada di mobil, waktu kita bermain, waktu kita menonton, kita bisa menyembah Tuhan Yesus. Caranya kita memuji Dia, kita bisa bernyanyi buat Tuhan Yesus, dan kita bisa berbicara kepada Tuhan Yesus. Nah, anak-anak mau memberi persembahan hati kita dan menyembah Tuhan Yesus karena Dia adalah Raja dalam hidup kita. Sekarang waktunya kita menghafalkan ayat hafalan. Yuk, kita buka di dalam Matius pasal 2 ayat 11b. Matius pasal 2 ayat 11b. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Sekali lagi, mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Sekarang waktunya kita berdoa. Mari lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kisah orang-orang Majus yang datang menyembah Tuhan Yesus dan memberi persembahan kepada Tuhan Yesus. Kami juga mau menyembah Tuhan Yesus dan mempersembahkan hati kami buat Tuhan. Tolong kami Tuhan, anak-anak-Mu melakukan dan menyayangi Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita memberikan persembahan kepada Tuhan Yesus dengan hati yang penuh syukur dan sukacita. Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru. Salam bagimu sekalian, selamat hari Natal dan tahun baru. Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru. Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru. Salam bagimu sekalian, selamat hari Natal dan tahun baru. Selamat hari Natal dan tahun baru. Adik-adik, mari kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat yang selalu Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur kalau pada pagi hari ini kami diberi kesempatan untuk memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan, Engkau yang menyucikan, memberkati persembahan ini menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Tapi terlebih lagi, kami rindu menjadi anak-anak Tuhan yang mau mempersembahkan hidup kami bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa persembahan kami yang hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan mengerjakan aktivitas. Siapkan alat dan bahannya ya. Saatnya aktivitas. Oke, hari ini kita akan membuat kartu Natal ya. Bahan-bahan yang kita butuhkan adalah asturo warna merah, kertas putih yang agak tebal, kertas lipat warna hijau, kuning, merah, dan kita menggunakan penggaris, juga lem, pensil, dan spidol. Nah, adik-adik, kertas yang kita gunakan yang warna merah, tetapi tidak sebesar ini ya. Kita akan lipat kertas ini menjadi 2, ya, akan kita lipat menjadi 2, lalu akan kita potong. Nah, adik-adik, kertasnya sudah kita bagi 2, yang satu ini kita simpan aja ya. Kita akan pakai yang ini, ya. Kemudian kita akan ambil kertas yang warna putih ya. Warna putihnya ini ukurannya berapa Kak? Ukurannya akan kita masukkan di dalam sini ya. Nanti kalian ukur sendiri dengan penggaris ya. Nah, adik-adik, kertas putih yang sudah kita potong tadi bisa kita letakkan di dalam ya. Seperti kalian tadi katakan, ukurannya terserah kalian. Yang penting kertasnya bisa masuk putihnya di dalam sini ya. Setelah itu nanti kita akan beri lem ya. Adik-adik, setelah kalian beri lem, kalian bisa siapkan kertas warna hijau, kuning, dan merah ya. Kak Win mau membuat pohon Natal ya. Kalian bisa menggunakan pensil ya. Nah, pohon Natal Kak Win akan dekatkan ya. Ya, seperti ini ya. Nah, kalau sudah kalian bisa potong. Nah, adik-adik, setelah kalian potong ya. Nah, kalian letakkan di sini. Lalu kita akan ambil sekarang yang warna merah. Kita mau membuat tempatnya pohon Natal ya. Kawin geser ya. Nah, di sini Kawin akan buat tempatnya. Kawin akan dekatkan seperti ini ya. Oke, sekarang kita potong ya. Nah, adik-adik, pohonnya udah jadi tadi. Nah, kita mau memberi tempatnya ini ya. Kita akan ambil lem. Kita balik aja ya, kita balik, kita ambil sisi belakangnya seperti ini ya. Kita beri lem di bagian bawahnya ini ya, pohon cemarannya dikit aja di sini ya, bagian belakang ya. Lihat ini masih kelihatan ada pensilnya ya. Oke, setelah itu Kak Win juga akan tambahkan sini. Jadinya seperti ini ya. Nanti kalian bisa letakkan di sini seperti ini ya. Tapi apa sudah jadi seperti ini Kak Win? Oh, belum ya. Kita mau step selanjutnya potong dan tempel, potong dan tempel, potong dan tempel. Gimana maksudnya? Yuk perhatikan ya. Seperti ini. Kak Win mau mulai di bagian bawah sini ya. Kak Win siapkan lem dan gunting ya. Oke, Kak Win mau potong di bagian sini. Ya, bagian ini kalian udah potong. Kak Win mau lem di bagian belakangnya. Beri lem di bagian belakangnya. Nah, seperti ini ya. Lalu Kak Win mau potong lagi. Nah, seperti ini.
kalian potongnya satu persatu ya, jangan langsung dipotong semua, nanti kalian akan kesulitan untuk menempelkannya karena menjadi puzzle yang banyak. Kita tempelkan, beri jarak seperti ini. Kalian tunjukin ya, ada jaraknya ya. Oke, nah, kalian akan lanjut. Sekarang kalian mau potong untuk pohon cemaraannya. Kalian potong miring ini. Ingat ya, di baliknya ya, dan diberi jarak seperti tadi. Nah, seperti ini ya. Sekarang Kak Win mau potong lagi, miring kebalikannya. Nah, ya, kalian beri lem di belakangnya, diberi jarak lagi. Oke, sepertinya lemnya kurang. Kalian kasih lagi ya. Nah, seperti ini ya. Kalian mau potong lagi. Diberi jarak lagi. Nah, ya, yang terakhir. Yang kuning bagaimana? Yang kuning akan kita buat bintang di atasnya ya. Kita mau membuat bintang. Membuat bintang cukup gampang ya. Naik, turun, kiri, kanan, tutup. Nah, sudah jadi bintang. Tinggal nanti kita potong ya. Nah, kita sudah buat bintang tadi ya. Kita beri lem di bagian belakangnya. Lalu kita tempelkan. Nah, seperti ini. Nah, adik-adik, kemudian kita siapkan spidol ya. Tema kita adalah Yesus adalah Raja. Jadi sekarang kita akan buat tulisan ya. Yesus adalah Raja. Kita buat tulisan yang model lain lagi ya. Ya, kita mau beri ada mahkotanya di sini. Nah, ayatnya di mana? Ayatnya di dalam Matius pasal 2 ayat 11b. Nah, adik-adik, biar tidak cuman warna hitam dan putih aja, kita beri warna ya. Kalian bisa siapkan pensil warnanya dan kalian bisa warna sesuai dengan yang kalian suka gitu ya. Terserah, kalian suka warna ungu boleh. Pakai warna orange sama aku pakai warna kuning aja deh. Selesai aktivitas kita. Yeay, aktivitas kita sudah selesai. Aktivitas ini mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus adalah Raja dalam hidup kita. Kita bisa menyembah Tuhan Yesus di mana saja dan mari persembahkan hati kita buat Tuhan Yesus. Ibadah online sekolah minggu kita sudah selesai. Sampai bertemu dalam ibadah online sekolah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.